Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, ada baiknya saya sebagai pengkhotbah menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dengan ucapan Shalom buat kita semuanya. Alangkah lebih baik untuk mendekatkan persekutuan kita pada ibadah hari ini untuk melengkapi, ada baiknya kalau saya melengkapi informasi di warta jemaat yang sudah diberitahukan kepada kita di warta jemaat. Ya, kami adalah Pendeta Sikpan Sihombing, Preses HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Ibu di rumah baru purba, dan Tuhan mengaruniakan anak kepada kami, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Bapak Ibu, adapun yang menjadi tujuan kami datang mengunjungi jemaat kita di distrik Banten ini, sebenarnya kami sudah hadir di sini pada hari Jumat minggu yang lalu, dan pelayanan di minggu tanggal 27 di beberapa jemaat di distrik kita ini kami sudah kunjungi, dan pada minggu saat ini di hari ini dan beberapa jemaat juga di distrik kita ini kami sudah mengunjungi. Dan tujuan kedatangan kami sebagaimana sudah diizinkan oleh, dan sebelumnya kami sudah memberitahukan oleh pimpinan daripada gereja kita HKBP, dan pemberitahuan dan izin daripada Bapak Preses Sotaurup Distrik 21 Banten dalam rangka penggalangan dana di satu program yang kami lakukan sekarang, yakni membangun aula kantor distrik HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Bapak Ibu, sebagaimana HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli tahun 81 menjadi distrik, lokasinya ada di Komplek Gereja HKBP Tebing Tinggi, Jalan Kartini nomor 15. Komplek itu sudah tidak memadai dalam mendukung dinamika dan perencanaan menggerakkan pelayanan keseluruhan di HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli, dari sudut bangunan dan lain sebagainya, dengan pertambahan jumlah daripada pelayan penuh waktu di HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Oleh karena itu, pergumulan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, sebab tahun 2005 HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli sudah membeli sebidang tanah seluas 10.600 meter persegi di daerah Kapung Lalang, Kecamatan Rambutan, belakang Terminal Rambutan yang ada sekarang. Dan tahun 2019, distrik sudah membangun rumah dinas preses yang di dalam master plan memang pembangunan itu dilakukan secara bertahap. Aula kantor distrik yang sedang kami rencanakan sekarang, Bapak Ibu, membutuhkan budget 2,5 miliar. Dengan luas bangunan 16,5 meter kali 50 meter. Bapak Ibu, tentu dengan dukungan daripada HKBP Desa 14 Tebing Tinggi Deli, ya, tidak cukup kuat untuk melanjutkan memberhasilkan pembangunan itu, tetapi dalam keyakinan iman kita sebagai seiman kepada Yesus Kristus terutama, dan sebagai jemaat untuk secara bersama kita menanggung beban demi kemuliaan jemaat Tuhan dan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami memberanikan diri datang. Memang dalam program perkunjungan ini ada beberapa tahap nanti ini, tapi dalam tahap pertama ini kami ke distrik Banten, dan dengan itu ya kami mengunjungi, dan atas izin daripada Parhalado kita di HKBP Tangerang Kota ini di sermon yang lalu, dengan penggalangan dana di jemaat kita ini. Sekali lagi, para Bapak Ibu
saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kerendahan hati kami memohon uluran tangan dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam program yang sudah disepakati di ibadah kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan kuasaan yang misteri dan dari kuasaan yang menjadi mujizat, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Kiranya demikianlah penjelasan kami, para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya kami ada 4 orang yang datang ke distrik kita ini. Akhir kata saya menyampaikan ucapan shalom bagi kita semuanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah saat ini. Firman Tuhan pada ibadah saat ini diambil dari Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ayat yang ke 14. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada baiknya kalau saya membaca firman Tuhan ini kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah memperhatikan isi daripada pembacaan ini kepada kita semuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, barangkali sungguh sangat menggugah isi daripada firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita, sebagaimana kesaksian daripada Rasul Paulus tentang pengenalannya akan Kristus Yesus. Luar biasa ini. Sebagai satu kesaksian iman akan pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan menariknya lagi, para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tema minggu kita ini
diberi pada judul Yesus Kristus adalah tujuan iman kita dalam minggu Judika. Berikanlah keadilan-Mu ya Tuhanku. Sungguh kita ini sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita ini sebagai orang yang dikasihinya, sungguh kita ini sebagai orang yang diperjuangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lebih ringkas lagi ini. Yesus Kristus adalah tujuan iman kita. Kalau kita lebih ringkaskan lagi ini daripada tema ini, kita dapat katakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Begitu sentralnya Yesus Kristus dalam hidup kita. Kristosentris, begitu. Begitu sangat sentralnya Yesus Kristus itu di dalam hidup kita. Di dalam penderitaan, di dalam perjuangan hidup, di dalam dinamika, di dalam perkataan, di dalam penampilan, di dalam persekutuan, di dalam apapun yang kita lakukan, di dalam keselamatan kita, di cinta kasih-Nya, Dialah yang menjadi patron, Dialah yang menjadi parameter bagi kita untuk menjadi serupa. Menarik ya para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, ya barangkali ini hanya sebagai metode untuk lebih menajamkan apa yang sudah saya katakan di pendahuluan itu kepada kita perman ini sekarang. Mungkin sering kita ya tidak terlalu kata sulit barangkali ini kalau disebut sebagai kata transformasi. Orang Kristen yang transformatif, begitu dikatakan. Karena nas kita ini pola ceritanya oleh Rasul Paulus ditampilkan begitu. Kalau kita sudah mengikuti cerita itu tadi, ada perilaku hidup yang lama, kemudian ada sesuatu yang ditampilkan, kemudian ada sesuatu yang ditawarkan, kemudian tampillah perilaku yang baru. Nanti refleksinya kita merenungkan kepada diri kita semuanya. Ya kan begitu. Kalau kita baca firman ini, perilaku yang lama itu seperti apalah dia di nats ini. Sudah dimulai dari ayat 4b itu. Jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ya aku lagi. Tentang paham budaya dan adat, aku lagi. Tentang sunat, siapa yang bisa bertarung memahami tentang sunat? Pemahamanku yang paling terbaik. Aku lagi. Yang paling sempurna sebagai orang Yahudi dan Israel. Aku lagi. Yang paling perkasa dari antara semua laki-laki di Yahudi pada zamannya. Ya aku toh jenderal Romawi aku. Ya kan begitu. Yang paling memiliki kemuliaan sejati sebagai pejabat negara. Aku lagi. Kan kata dia. Sebagai orang Ibrani asli. Ya aku lagi. Tentang pendirian terhadap hukum. Ya aku yang paling sempurna. Tentang paham pertobatan menurut paradigma sekuler dan dunia ini. Ya aku lagi, apakah mesti harus jahat dulu? Misalnya, puji Tuhan, dialah dulu ada seorang penganiaya sebagai orang penjahat. Tetapi karena pertobatan dalam Kristus Yesus, kira-kira seperti itu. Kan ini dikatakan dia juga pada nas kita ini, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ayat 6. Untuk melakukan persekusi kepada persekutuan orang Kristen. Ya aku lagi. Aku dedengkotnya. Tentang kebenaran menaati hukum Taurat. Ya aku tidak ada bercacat. Itulah paradigma lama. Kemudian ditawarkan yang baru.
Apa yang ditawarkan ini para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Penangkapannya menjadi rasul di jalan Damsyik. Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kata kunci bagi kita ini, PowerPoint. The point of words. Sebagai filosofi daripada presentasi zaman modern, zaman now sekarang. Presentasi melalui PowerPoint. Kata-kata yang bertenaga. Kata-kata yang berkuasa. Memang tidak perlu panjang-panjang kalau presentasi. Diringkas-ringkas saja. Sudah dalam pikiran lah itu semua penjelasan-penjelasannya. Hanya sekarang memikirkan bagaimana metode penyampaian yang menarik. Ada yang menarik, ada yang bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi menjadi kata-kata yang bertenaga bagi kita sekarang melalui nats ini adalah pengenalan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Panadaun dunguhu tada Kristusi. Kan begitu kata dia. Yang lama itu menjadi ayat 9 atau ayat 8 di nats kita ini. Dunguhu tada Kristusi. Setelah saya mengenal Kristus, semuanya itu menjadi, apa katanya para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Beranikah kita mengatakan seperti itu? Sampah. Rapat-rapat do diawi. Dangre kok diawi. Luar biasa. Yang dahulu aku sebagai orang yang paling sempurna dalam pemahaman tentang Taurat. Sampah itu semua. Kemuliaanku dulu sebelum di dalam Kristus, entah siapapun aku ini. Sampah itu semua itu. Lalu sekarang setelah di dalam Kristus seperti apa dia? Karena dia sudah mengenal semuanya itu adalah kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Dia menjadi bertenaga. Dia menjadi dinamis. Tapi pola cerita daripada Rasul Paulus di sini adalah ya mungkin baik ini pesannya bagi kita sekarang. Hutud dalhoma nadi puriki nadi joloma hopospos huyahima nadi jolo. Aku melupakannya apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terlalu panjang lebar lah barangkali ini lagi nats khotbah kita ini sudah jelas bagi kita sekarang. Oleh karena itu pesan khotbah ini bagi kita sekarang yang menjadi hadiah iman, hadiah paling berharga lah bagi kita sekarang. Itu. Inilah menjadi saksi. Menyaksikan kemuliaan Yesus Kristus. Tentu adalah kebahagiaan kita sebagai orang Kristen kalau kepada kita diberikan tanggung jawab dan tugas menjadi saksi Yesus Kristus. Seperti khotbah harian semalam, Sabtu. Khotbah harian semalam kalau kita 1 Petrus 5 ayat, kalau tidak salah ayat 8. Menggembalakan domba Allah yang ada padamu. Kita analogikanlah menggembalakan domba Allah yang ada padamu kepada kalau kita ini secara personal dikatakan sebagai apa ini? Ya Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab. Setidaknya para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bertanggung jawab terhadap personal, terhadap diri sendiri, terhadap pekerjaan. Ya, orang tua sebagai orang tua di keluarga juga tanggung jawabnya membimbing anak-anak. Ya, kepada anak-anak kami Napas Sobulung, pemuda-pemudi di Tangerang Kota ini juga terhadap tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, tentu menyadari dirinya yang di pundaknya ada cita-cita daripada keluarga dan orang tua dan ada cita-cita daripada jemaat juga. Menjadi teladanlah.
menggembalakan, memelihara, memperhatikan, itu artinya. Khusus kepada anak-anak kami Nafas Bulung, gembalakanlah dirimu, tanggung jawabmu. Itulah domba Allah yang disampaikan oleh Tuhan kepadamu. Menjadi teladanlah. Kita berharap Nafas Bulung jangan ada yang tercecer di kota Tangerang yang indah ini. Berjuang dalam iman, seperti itu. Kepada orang tua tanggung jawabnya lah, itulah kesaksian iman kita. Daripada disebutkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari bersaksi. Setidaknya kepada kita semua adalah bersaksi di tengah lingkungan kita, di tengah-tengah situasi zaman lingkungan kita yang maul ini. Di tengah-tengah himpitan-himpitan itu para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam pengenal itu, di dalam Kristus sebagai pusat itu, kalau dikatakan tadi Kristus sebagai pusat bagi kita. Di dalam Kristus sebagai pusat, cinta kasihnya, penderitaannya, kan Rasul Paulus katakan seperti itu tadi. Supaya aku serupa dengan Kristus di dalam penderitaan, di dalam kematian, di dalam kebangkitannya, katanya. Itu artinya apa para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ada kuasa yang misteri di dalam dirinya. Kalau disebut sebagai misteri, apa artinya itu? Ada kuasa yang ilahi yang tidak bisa dijelaskan, didefinisikan oleh kata-kata, tetapi fakta terjadi. Dan itulah yang kita kejar. Dan itulah yang kita harapkan. Ada terjadi dalam diri kita. Dari keutamaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kuasa Allah yang misteri ini terjadi dalam diri kita, sungguh kita diangkatnya menjadi anaknya, anak yang dikasihinya, yang mewarisi semua harta yang paling berharga di dalam diri Tuhan Allah kepada kita. Kan begitu pemahamannya sekarang. Sungguh kita diangkatnya menjadi anak yang dikasihinya, anak kandungnya. Ya, tentu dari sudut hukum apapun kepada anak kandung diwariskan itu semua. Dari kemuliaan ada apa? Kemuliaan apa yang ada pada orang tuanya? Semuanya. Jadi kalau kita sebagai anak kandung Allah, siapa bisa dapat melawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita. Isi boleh mengalu anak ini di bata. Isi boleh mengalu gelar paling terhormat yang paling kita banggakan. Kalau kita disebut sebagai anak Allah, anak jemaat. Kan luar biasa itu. Jadi kuasa yang misteri itu ada pada kita. Kuasa yang tidak bisa didefinisikan, tetapi fakta terjadi. Sama seperti kuasa yang terjadi kepada Daniel itu di Daniel 6. 12 ekor singa itu para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hanya sendiri Daniel ada di dalam. Yang 12 ekor jantan singa ini sudah 12 tahun di puncak tenaganya, keperkasaannya. Ketika Daniel dimasukkan di hadapan daripada singa ini, sempat enggak mereka itu berdialog? Berdialog dalam pikiran masih mereka. Harimau itu sudah memberdirikan bulunya dan sudah membelalakan kumisnya, bibirnya, dan giginya yang sebesar kampak itu, kukunya. Daniel, kau telah langkah. Sudah begitu kata singa itu kepada Daniel. Bahasa gaulnya dulu saya buat ya, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Daniel, patur mata nilai pabodilho. Begitu sempat pikiran Daniel ini kepada harimau itu kepada Daniel. Begitu.
Tetapi setelah mereka beradu mata dalam pikiran harimau itu, segera dikatakan Daniel ini anaknya Tuhan ini. Kuasa misteri kan? Anaknya Tuhan ini. Segeralah bulu leher daripada harimau itu turun. Segeralah giginya itu yang sudah membelalak terbuka itu tertutup. Segeralah kukunya itu, harimau itu tertutup. Tidak bisa dilawan ini. Begitu. Jadi kuasa yang misteri dari Tuhan itu yang kita harapkan para Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebagaimana kita adalah pewaris daripada harta karun Allah, kemuliaan Allah. Pesan inilah yang sungguh sangat berharga dalam pengantar kita ini para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di masa peringatan penderitaan Tuhan Yesus. Di 2 minggu lagi, 1 minggu lagi kita sudah mau merayakan Paskah itu. Ya. Kemudian itulah yang menjadi kuasa kita, tenaga kita untuk bersaksi di tengah kehidupan kita ini. Dalam situasi zaman yang apapun. Yang kedua para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pesan apa yang mau disampaikan oleh firman ini bagi kita sekarang? Merujuk kepada firman ini. Dipesankan kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang dinamislah. Kira-kira seperti itu mau dikatakan firman ini bagi kita sekarang. Molo mangulu di bagasan Yesus Kristus gabi halak dinamisme. Jadi oleh karena itu dinamika hidup kita ini itu yang perlu kita perhatikan. Dalam bahasa Batak dikatakan ini parhosing ni parngulu tahun. Mulai didok dinamika ni parngulu non akamang kainang ima. Jangan pernah menghadaki selalu pasif. Menjadi orang yang aktif lah, yang bersemangat lah. Sungguh sangat enak ini kalau kita memperhatikan pesan-pesan daripada khotbah beberapa minggu ini, terutama minggu yang lalu. Lalu rupanya adakah minggu yang lalu ya, dikatakan seperti ini dalam kesadaran iman bahwa kehidupan manusia ini sebenarnya adalah nisbi, relatif do parngoduonon. Adakah penderitaan itu menjadi parameter bagi ukuran bagi semua orang? Ada? Adong dosi tahun otahya kama kainang asa gabe si tahun ini gabe ukuran na paling upai parngodonon sebagaimana dialami setiap orang. Adong do dangadong ate. Adong do kebahagiaan, asa kebahagiaan ni gabe parameter ukuran di kebahagiaan semua orang. Adong enggak juga. Baik dalam kekayaan, kepemilikan, dalam sebagian, baik dalam keinginan tidak ada. Jadi oleh karena itu minggu yang lalu khotbah itu memberi pesan kepada kita sekarang adalah ya jangan pernah bermain-main dengan salib. Paling dikatakan sesuai dengan pesan iman kita adalah tuh masilang na satu ho. Dalam sukacita, dalam kebahagiaan jangan pernah bermain-main dengan salib. Semua itu adalah salib yang kita pundak dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu hubungannya dengan firman ini, pesan firman ini sekarang bagi kita. Dinamika hidup ini yang dahulu seperti ini katanya kan tujuh nama hupus-pus, hupariahi. Jadi ke depan kita menjadi orang dinamis lah. Unang be mengarajaya kau ngutung be bolo-bolo nai. Do mahita mamereng tujolo akamang kainang. Ay dilihod debatado dihita mutiha, dilihod debatado dihita habisukon, dilihod debatado dihita kejaksanaan. Bukankah ini sungguh luar biasa ini? Luar biasa para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.
Tidak pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari menyadari bahwa kita semua ini adalah anak Allah? Pernahkah engkau sadari itu akainang? Burin itu hani doho? Natuho dilehon saluhut hamorau ni hahomion ni sakap nai. Sehingga kita menjadi orang yang bebas. Sehingga kita bebas kalaupun ada peraturan. Perlu ada peraturan, perlu ada hukum. Tetapi klimaks dari peraturan adalah cinta kasih. Itu minggu yang lalu. Perlu berwawasan luaslah dalam iman ke masa depan. Itu intinya. Itulah dinamika hidup. Ya, karena Rasul Paulus membandingkan dinamika hidupnya melalui firman ini sekarang bagi kita. Tetapi ini intinya. Di atas semuanya itu adalah argahom mabarita nauli ido. Terimalah firman Tuhan. Hari kotomlah martangiang. Hari kotom mamaca hatani debata. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Iko saya jumolo manian manangihon hatani debata. Asa tajalo hagugo na misteri nakingani di bagasang luta. Sungguh ini luar biasa para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menguatkan kita semua. Yang terakhir, supaya jangan mendahului bosan kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang, oleh karena itu, kalau hidup di dalam Tuhan, janganlah ada lagi pernah di dalam perkataan, di dalam karakter, di dalam setiap langkah, di dalam cara hal kita berpakaian, di dalam hal kita berteman, dan sebagainya. Menjadi penghalang bagi kita untuk tidak menerima kuasa misteri dari Tuhan itu. Pesannya tegas ya, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jelas. Di dalam kita hendak menerima kuasa yang misteri, keselamatan, penebusan darah Kristus, kemuliaan Kristus dalam diri kita, di dalam perilaku, di dalam karakter, di dalam perkataan, di dalam cara hal memakan atau makanan, di dalam hal berpakaian dan lain sebagainya, dalam hal kepemilikan. Hendaknya itu tidak menjadi penghambat bagi kita untuk menunjukkan diri kita sebagai anak Allah. Jadi oleh karena itu, seperti dikatakan pada ayat terakhir ini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, katanya, yaitu panggilan surgawi di dalam panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Marilah kita berlari mengejar apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam diri kita adalah segala sesuatu yang terbaik terjadi dalam diri kita sebagaimana kehendak Tuhan. Jadi supaya ini terjadi, mari menyongsong untuk melakukan itu. Itu maksudnya. Supaya kita menerima kemuliaan itu daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari hasilkan buah yang indah di hadapan kita dalam kehidupan kita. Amin.